Ya, kembali lagi dengan saya Nur Syawal dalam bagian kedua pada tema berita itu untuk apa. Pada bagian pertama kita sudah paham tentang berita itu apa. Ya, sejumlah definisi sudah saya sampaikan dari banyak orang. Mudah-mudahan bisa paham ya berita itu apa. Sekarang berita itu untuk apa dibuat? Ya, seperti kita ketahui, kegiatan jurnalistik salah satu di antaranya adalah menghasilkan karya yang disebut berita. Nah, berita itu untuk apa dibuat? Kita tahu tugas dari komunikasi massa, kalau kita ingat kembali teori-teori fungsi komunikasi massa, itu disebut sebagai surveillance of the environment, correlating part of society, transmission values. Jadi komunikasi massa itu berfungsi untuk mengawasi lingkungan, sehingga dengan komunikasi orang menjadi lebih awas, lebih punya pengetahuan, bisa lebih waspada, bisa memprediksi apa yang mungkin terjadi, atau bisa juga menjaga diri, bisa menentukan pilihan dengan lebih tepat, dan seterusnya. Sementara correlating part of society, dengan adanya komunikasi massa, orang jadi tahu bahwa di Jakarta itu ada pernikahan seorang pasangan selebritas, sementara pada hari yang sama itu ada 44 orang tewas di Nusa Tenggara Timur. Yang di Jakarta dapat sorotan kamera televisi banyak sekali, sementara yang tewas 44 orang di Nusa Tenggara Timur tidak ada satupun yang memberitakannya. Ya, itu yang disebut sebagai fungsi komunikasi massa. Dan kalau itu terjadi ya gagal namanya ya. Ketika orang menyoroti kehidupan senang-senang canda tawa di Jakarta, makan-makan, bermewah-mewah, sementara ada warga negara Indonesia yang tewas di belahan timur sana, tidak pernah diketahui banyak orang. Nah, berarti fungsi komunikasi massanya gagal. Karena tadi seharusnya orang tahu bahwa ternyata di sana, di timur sana, bagian Indonesia ada warga yang tertimpa musibah. Atau misalnya ketika ada peristiwa budaya tertentu, ya ada festival layang-layang di Pangandaran, ada festival kapal nelayan, kapal layar di Makassar, dan seterusnya orang jadi tahu. Sekarang ini kan orang hanya tahu bahwa ada kemacetan di Jalan Mampang Perapatan. Sementara di Jalan Kapten Tendean yang ada di kotanya sendiri, dia nggak tahu macet apa enggak, atau di Karacondong misalnya macet apa enggak, ya. Jadi ini ada ketimpangan ya, fungsi komunikasi massa. Berikutnya transmission values ya. Saat ini di Jawa Barat misalnya banyak sekali kepala daerah yang ditangkap KPK, tapi tidak ada tuh warga Jawa Barat yang merasa malu sebagai warga Jawa Barat, karena banyak kepala daerah di Jawa Barat yang korupsi. Ada yang malu nggak? Merasa dirinya malu nggak? Kayaknya biasa-biasa aja ya, karena merasa diri, oh nggak ada hubungan sama aku, itu kan orang lain yang berperilaku seperti itu. Ya tapi jangan salah ya, mereka kan dipilih orang ya menjadi pimpinan daerah. Ya tidak ada media, tidak ada fungsi komunikasi yang membuat orang menjadi malu gara-gara banyaknya kepala daerah yang merupakan hasil pilihan masyarakat, pilihan rakyat, menjadi koruptor. Itu berarti ada kegagalan dari fungsi komunikasi massa dalam mentransmisikan nilai-nilai, transmission values. Jadi buat orang Indonesia jangan-jangan values-nya adalah korupsi itu sah, nyopet itu biadab gitu ya. Jadi kalau copet ketangkep itu dipukulin, kalau bisa dibakar hidup-hidup. Sementara kalau koruptor yang dicopetnya padahal bisa triliunan rupiah, atau bahkan ada yang mencopet duit untuk korban COVID, itu dianggap pahlawan. Ya, mungkin itu values-nya di Indonesia ya. Mungkin, saya nggak tahu. Tapi kalau itu tidak, ya berarti ada kegagalan komunikasi massa. Masih dalam teori fungsi komunikasi massa, ini adalah
jajaran fungsi komunikasi massa menurut pemuka teori yang lain. Kalau yang tadi sebelumnya oleh Harold Lasswell, yang ini oleh Charles Wright ya. Katanya fungsi komunikasi itu adalah to inform, to educate, to persuade, dan to entertain. Ya. Sekarang kita lihat, ini ada 4 tugas ya dari komunikasi massa. Kalau kita lihat radio, terus televisi, ya, siaran televisi, itu banyaknya menjalankan fungsi yang mana? Ngasih tahu, mendidik, membujuk, dan menghibur. Kalau kalian bilang, yo kebanyakan menghibur kayaknya ya, hiburan, kita kembali lagi tanyakan, mana yang paling banyak kita tonton, kita saksikan? Isi siaran informasi, isi siaran pendidikan, isi siaran iklan, ya, persuade ya, iklan barangkali bujukan, atau isi siaran hiburan. Jadi kalau ngakunya iya, ngapain lagi bikin pusing kepala ya dengan nonton siaran pendidikan di TV? Ya enggak. Ya nonton TV mah biar buat hiburan. Maka jangan salahkan televisi ya, pengelola televisi, karena yang nyari program televisinya adalah ya emang hiburan doang gitu ya. Mereka kan melayani kebutuhan publik. Tapi apakah betul begitu? Nah, nanti kita bisa bahas ya, apakah lembaga komunikasi massa itu betul-betul telah melayani kebutuhan publik? Apa bedanya dengan keinginan publik? Nah, nanti juga kita bisa bahas itu. Ini menurut McQuail, ada ragam karakter isi media massa saat ini yang bisa kita lihat ya. Ada yang berperan seperti masyarakat kebanyakan. Jadi kalau masyarakatnya memang lebih suka hiburan, ya itulah isi dari media massa. Isinya hiburan. Kalau masyarakatnya lebih suka gosip, ya isinya infotainment semua. Kalau masyarakatnya lebih suka berita-berita kriminal ya, penangkapan, penggerbegan, pemerkosaan, perampokan, dan segala macam, ya begitulah isi media. Itu ragam pertama. Ragam kedua adalah ada koran yang sibuk sendiri. Jadi koran itu menganggap tema itu penting, padahal orang lain menganggap itu nggak penting-penting amat. Ya, itu yang disebut dengan communicator centered. Jadi si media itu sibuk dengan dirinya sendiri. Jadi ada radio yang misalnya isinya tema tertentu itu aja, karena merasa bahwa itulah yang paling penting untuk didengarkan orang. Nggak peduli orang lagi kemana, dia isinya ke situ aja. Loh, boleh dong kalau tergantung selera. Ya itu makanya. Itu yang disebut dengan communicator center. Jadi si pengelola media misalnya hobi dengan dongeng, maka radio isinya dongeng semua, atau televisi isinya sinetron semua. Atau pengelola media yang sedang sibuk dengan dirinya untuk menyambut kematian, maka isinya adalah bahasan-bahasan tentang kematian, gitu ya. Jadi dia medianya dipengaruhi oleh si pengelola media itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah media dipengaruhi oleh media rutin ya, keseharian media. Ada yang dipengaruhi iklan, ada yang dipengaruhi oleh pemilik, ada yang tergantung oleh si reporternya, dan seterusnya. Ini bisa dibaca di bukunya Rees and Schumacher ya. Itu bisa kita pahami bagaimana media bekerja dengan pengaruh-pengaruh itu. Jadi ada media yang ya isi rubriknya misalnya kok berbeda dengan rubrik yang lain. Rupanya rubrik yang satu dikelola oleh reporter yang tidak punya pengalaman, tidak punya pengetahuan, sementara rubrik yang lain itu dikelola oleh reporter dengan pengetahuan yang cukup banyak, sehingga isinya berbeda dalam satu media. Jadi kualitas isinya berbeda di dalam media yang sama, gitu ya. Jadi karena media itu dipengaruhi oleh faktor-faktor siapa reporternya.
Tapi bisa juga media itu dipengaruhi oleh siapa editornya, atau siapa pemretnya, atau siapa pemilik medianya, juga siapa pengiklannya, ya, juga bagaimana pemerintahan di sekitar media itu berperan misalnya ya. Itu yang nomor 3. Sekarang nomor 4, hegemonik ya. Menurut McQuail itu media mengagung-agungkan penguasa yang ada. Jadi media kerjanya adalah seperti tukang kendang ya, mengiringi penguasa menari gitu. Jadi isinya adalah puja-puji terhadap kekuasaan. Kemudian melawan para yang dianggapnya sebagai pembenci penguasa begitu ya. Dan memang bisa kita lihat juga ya, ada media yang begitu, isinya hanya yang bagus-bagus tentang kekuasaan, atau yang jelek-jelek tentang lawan dari kekuasaan. Itu adalah beberapa karakter media menurut McQuail. Nah, harusnya gimana sih? Ini memang jadi sulit ya. Tapi minimal gini, kata McQuail. Dari ragam tadi, seharusnya para praktisi jurnalistik itu mencoba memahami bahwa kepentingan publik itu bisa dilihat dari 3 sisi. Yang pertama, pendekatan preponderance ya, atau jumlah terbanyak. Jadi sesuatu disebut sebagai kepentingan publik kalau mayoritas menganggapnya penting. Ya, tapi tidak selalu begitu sebetulnya, karena belum tentu apa yang banyak disebut orang sebagai hal yang penting itu adalah benar-benar kepentingan publik. Ya. Belum tentu, karena harus dilihat nomor 2. Semuanya memakai hal itu berkaitan dengan hal itu. Jadi itu hal yang penting kalau kata semua orang. Tapi semua orang tidak memakai listrik. Berarti listrik belum tentu penting atau penting. Ya, jadi kalau semua orang pada dasarnya membutuhkan hal tersebut, maka itu menjadi penting meskipun tidak semua orang merasa bahwa itu penting. Gitu ya. Yang ketiga, unitary atau nilai-nilai adiluhung, bahwa menghemat listrik itu bisa menyelamatkan bumi. Semua orang butuh listrik. Semua orang membutuhkan jumlah listrik yang besar sekali untuk charger, untuk televisi, untuk macam-macam. Semua memakai listrik untuk itu. Tapi apakah berarti kita boleh merusak bumi dengan kebutuhan itu? Kebutuhan listrik? Gitu ya. Jadi pada akhirnya nomor 1, nomor 2 bisa aja dinegasikan dengan nomor 3. Jadi meskipun semua orang memakai listrik, butuh listrik, semua orang memakainya untuk kebutuhannya, tapi belum tentu juga dianggap kepentingan publik. Karena ternyata apa yang dilakukan oleh semua orang itu merusak bumi. Gitu ya. Jadi ada nilai-nilai luhur, nilai adiluhung yang kemudian dijadikan rujukan juga untuk menentukan apakah itu kepentingan publik atau bukan. Jadi kepentingan publik tidak hanya sekedar dilihat dari berapa jumlah orang yang menyatakan bahwa itu penting. Ya. Yang kedua, juga tidak dilihat dari apakah semua orang memakainya atau tidak. Ya, tapi yang utama adalah apakah barang tersebut memberi sumbangan yang besar pada kemanusiaan, pada masa depan planet bumi misalnya gitu ya. Ini yang jadi ukuran untuk menentukan apakah itu kepentingan publik atau bukan. Nah sayangnya kita kan sering pragmatis aja ya. Ambil contoh gini sekarang, jangan berkerumun. Tapi kalau nggak berkerumun, saya nggak bisa dagang. Kalau saya nggak bisa dagang, keluarga saya makan apa? Jadi biarkan aja lah berkerumun. Yang penting saya bisa dagang, ya bisa hidup. Padahal dengan berkerumun, dia terancam oleh penyakit yang pada akhirnya bisa juga mati. Jadi dia berani mati untuk mempertahankan hidup. Gitu, sering ironi juga ya. Memang begitulah manusia kadang-kadang.
tidak memikirkan terlalu luas. Ini menurut buku Bylkova dan Rosenstiel ya. Ada buku 9 Elemen Jurnalisme dan buku Blur. Keduanya ditulis oleh Kovach dan Rosenstiel. Tugas jurnalis adalah mengawasi kekuasaan. Loyalitasnya kepada warga negara. Intisari pekerjaannya adalah memverifikasi, memeriksa informasi yang beredar. Dan harus berusaha membuat hal-hal penting menjadi menarik. Jadi yang dia lakukan itu tadi ya, mengawasi kekuasaan, memeriksa isi informasi yang beredar, itu harus ditampilkan dengan menarik. Jadi kalau kalian tidak suka nonton berita, itu mungkin karena jurnalisnya tidak menampilkannya dengan menarik, padahal itu penting. Ya, jadi misalnya, pemirsa saat ini ada kecelakaan di jalan tol yang menurut informasi sih mungkin mobil ya. Nah, penyajian informasi semacam itu sama sekali nggak menarik. Ya, kedua, tidak meyakinkan. Karena itu tugas jurnalis membuat hal yang penting menjadi menarik. Karena apa yang penting itu wajib menjadi fungsi komunikasi massa. Jadi wajib sampai ya, pesannya itu harus sampai kepada khalayak. Ya, tugas kita dalam komunikasi massa adalah menyampaikan pesan. Ya, maka pesannya harus sampai. Jangan sampai ketika pesannya harusnya sampai, gara-gara kita nyampeinnya dengan sekenanya gitu ya, sengangna gitu, pesan tidak sampai. Ya, itu berarti gagal komunikasi massanya. Dan yang agak sulit juga adalah mampu menjelaskan yang rumit menjadi mudah dipahami. Nah, kadang-kadang jurnalis itu bahkan sulit memahami apa yang memang sulit dipahami, apalagi harus menerjemahkan yang sulit tadi menjadi mudah dipahami. Jangankan memahami yang sulit, ya, menuliskan apa-apa yang mudah saja kadang-kadang sulit dilakukan. Karena itu memang seorang yang bekerja atau berkarya di bidang jurnalistik itu harus punya kemampuan untuk menulis dengan baik. Nah, untuk bisa menulis dengan baik, orang itu harus bisa berpikir dengan baik. Nalarnya harus dilatih ya untuk bekerja dengan baik. Jadi salah satu cara untuk bekerja di bidang jurnalistik dengan baik yaitu menyampaikan informasi yang sifatnya faktual, bukan fiksi. Tema ini sudah kita bahas ya minggu yang lalu. Itu adalah nalar, ya, kemampuan berpikir ya dengan baik. Sehingga ketika dia memahami, mendengarkan, mendapatkan informasi yang rumit, dia bisa dengan mudah menyederhanakannya. Gitu ya. Kebalikannya orang pinter. Orang pinter itu adalah membuat hal-hal yang sederhana menjadi rumit. Nah, urusan kita menerjemahkan hal-hal yang rumit menjadi sederhana kembali. Ambil contoh begini yang orang-orang pinter itu ya. Kita kenal Isaac Newton ya. Isaac Newton itu adalah penggagas teori gravitasi. Teori itu muncul ketika dia sedang beristirahat di sebuah pohon apel yang sedang berbuah. Tiba-tiba dia melihat buah apelnya jatuh dari pohon. Lalu dia berpikir pada saat itu, kenapa jatuh itu ke bawah? Apa yang menyebabkan sesuatu benda jatuh itu ke bawah? Kedua, kalau bendanya berbeda-beda, jatuhnya barengan nggak ya? Nyampainya sama nggak ya? Lalu kemudian dia mulailah bereksperimen ya dengan batu, kapas, segala macam. Dan karena itu dia menduga ada sesuatu yang menarik seluruh benda ke bawah. Nah, itu yang dia sebut sebagai gravitasi. Gitu ya. Bayangkan kalau Anda sedang melamun di sebuah pohon lalu melihat sebuah buah itu jatuh. Apa yang terjadi? Adakah pikirannya seperti pikiran Isaac Newton yang terbersit di pikiran kalian? Oh enggak, ya langsung aja makan tuh buah gitu ya. Ngapain pikir capek-capek? Ya begitulah bedanya antara orang pinter ya dengan kita biasa. Nah,
Teori gravitasi mengatakan setiap massa secara relatif akan bergerak secara bersamaan sesuai dengan kecepatan massanya untuk tiba di bawah dengan jarak yang sama. Memang agak menyulitkan ya kalimatnya, tapi itu adalah rumus gravitasi ya, yang menghasilkan yang teori yang disebut dengan teori gaya gravitasi. Makanya besaran gaya itu dalam fisika disebutnya Newton ya, 1 Newton, 2 Newton, 10 Newton gitu ya. Gitu, karena Isaac Newton lah yang menemukan rumus formula tentang gaya. Gitu. Nanti ada rumus lagi vektor. Lawan dari gaya adalah vektor. Nah, ketika kalian mendapatkan informasi tentang gaya tadi dan vektor, maka tugas jurnalis adalah menjelaskan hal yang rumit tadi menjadi hal yang sederhana kepada semua orang. Sehingga semua orang yang tidak belajar ilmu fisika sekalipun bisa paham, oh begitu maksudnya. Gitu ya. Jadi kita itu bertugas sebagai sense maker. Jadi nggak usah harus jadi wartawan untuk itu. Sebetulnya setiap orang yang mencoba menjelaskan hal-hal yang rumit menjadi hal yang jelas, itu sebenarnya sudah bekerja jurnalistik ya. Apakah membuat iklan itu bekerja di bidang jurnalistik? Tidak, tentu saja, karena iklan kadang-kadang ada fiksinya ya, ada karangannya. Nah, karya jurnalistik melulu betul-betul fakta, tidak ada fiksi di dalamnya. Gitu ya. Inilah wilayah kerja jurnalistik ya. Kita ada kepentingan publik, ada ruang publik. Jadi kepentingan publik itu ada di ruang publik, di mana orang berkegiatan secara bersamaan di tempat yang sama. Itu namanya ruang publik. Jadi orang ramai-ramai bisa berada dalam satu tempat yang sama, berkegiatan di sana bersama-sama. Itu disebut dengan ruang publik. Tapi juga ada ruang privat, ya. Ketika orang bekerja sendirian, tidak barengan, dan aksesnya terbatas untuk banyak orang. Ambil contoh rumah kita sendiri, ya, rumah pribadi. Beda dengan gedung kantor atau bahkan gedung pemerintahan kota. Ya, rumah pribadi itu amat sangat terbatas aksesnya. Ketika orang mau masuk pagar, orang harus ketuk-ketuk dulu, minta izin dulu. Tapi masuk gedung kantor, kita hanya bisa bilang ketemu siapa gitu. Lalu kita bisa berkeliling dalam gedung tadi, ya. Atau bahkan ke mall. Ke mall bahkan tidak perlu pakai izin macam-macam, tinggal masuk aja, keliling-keliling di sana. Gedung pemerintah kota juga gitu ya. Kita bisa olahraga, bisa ngapa-ngapain. Itu ruang publik. Nah, di dalamnya ada kepentingan publik, baik di ruang publik maupun di ruang privat, itu ada kepentingan publik. Nah, ini yang jadi kuis kali ini. Ya. Sebutkan apa kepentingan publik di ruang privat. Ada nggak kepentingan publik di ruang privat? Nah, kalau kepentingan publik di ruang publik barangkali gampang sekali ya. Tapi kepentingan publik di ruang privat ada nggak? Ya, contohnya apa? Ya, dan terangkan mengapa kalian menganggap itu begitu. Ya, demikianlah pembahasan kita untuk tema berita itu untuk apa. Pada bagian pertama kita sudah tahu definisi berita itu apa. Dan pada bagian kedua ini kita tahu berita itu untuk apa. Dari saya semoga selamat, rahmat, dan berkat Tuhan ada pada kita semua. Sampai jumpa pada materi kuliah berikutnya.